Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerangkan tentang sebab-sebab ataupun cara-cara tips untuk supaya kita dipermudah untuk qiyamul lail, bangun malam ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin kita akan babul asbabil latif biha yatasawwu qiyamul lail, menerangkan beberapa sebab yang bisa mempermudah untuk bangun malam. Apa sih tips-tipsnya supaya bisa bangun malam ya, salat tahajud, baca Quran, berzikir, sholawat dan lainnya. Yang pertama kata Imam Ghazali, i'lam anna qiyamal laili asirun 'alal khalqi. Ketahuilah bahwasanya qiyamul lail ya, bangun malam itu sangat susah dan sulit ya bagi manusia, bagi orang-orang, illa ala manufiqo lil qiyam, kecuali bagi orang yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk qiyam, disuruh tihil muyassirati lahu dhahirun batilan wa batinan ya, diberikan pertolongan untuk qiyamul lail dengan syarat-syarat yang mudah baik secara zahir maupun batin. Kalau yang zahir bagaimana? Yang zahir itu ada empat cara, ada 4 tips supaya kita dipermudahkan untuk bangun malam ya. Apa yang pertama? Al awwalu alla yakthurul ukla fayakthuru syurba. Hendaknya seseorang jangan kebanyakan makan. Ketika seseorang itu banyak makan, fayakthuru syurba, maka banyak juga minumnya. Banyak makan otomatis banyak minum. Terus bagaimana sebabnya? Fayaglibuhun naumu, maka ketika banyak makan banyak minum, kemudian dia itu ngantuk. Wa yaskulu alhil qiyam, ketika ngantuk maka berat untuk bangun malam. Ini sebab yang pertama ya, secara zahir orang itu susah untuk bangun malam adalah banyak makan, banyak minum. Ketika banyak makan, banyak minum, maka timbul ngantuk. Ketika sudah ngantuk, maka berat untuk bangun malam. Yang kedua, asani alla yata'abba nafsahu bin nahari fil a'malil lati ta'yabahal jawarih. Yang kedua adalah jangan sampai diri kita ya, seseorang itu pada siang harinya terlalu capek, terlalu banyak kegiatan, terlalu aktivitasnya full, sehingga dengan banyak aktivitas di siang hari bisa bisa badan kita itu bisa pegel, bisa ngantuk dan sebagainya, sehingga bisa memberatkan untuk sholat malam gitu ya. Jadi dikurangilah aktivitas pada siang harinya. Insya Allah itu bisa mempermudah untuk sholat malam. As-salisu, yang ketiga adalah tips untuk bisa mudah sholat tahajud adalah alla yatrukal qailulata bin nahari. Hendaknya seseorang jangan meninggalkan tidur qailulah ya pada siang hari. Fa innaha sunnatun lil isti'anati ala qiyamil lail. Tidur qailulah itu adalah tidur sebelum zuhur, perkiraan jam 11 lah. 1 jam sebelum sholat zuhur itu disunahkan untuk tidur. Kenapa demikian? Fa innaha sunnatun. Ya, hal demikian adalah disunahkan tidur sebelum zuhur, ya jam 11 lah. Tujuannya apa sih harus tidur? Lil isti'anati ala qiyamil lail, untuk membantu untuk bisa sholat malam ya, qiyamul lail, bangun malam gitu. Kalau seandainya siangnya enggak istirahat, maka susah untuk bangun malam. Ar-rabi'u, yang keempat adalah tip untuk bisa sholat tahajud adalah ala yahtaqib al-auzaru bin nahari.
hendaknya jangan membuat dosa ya, jangan membuat dosa pada siang hari. Kenapa kita susah untuk sholat tahajud bangun malam? Karena salah satunya adalah pada siang harinya banyak dosa, banyak bohong, banyak nipu, banyak melakukan kejahatan dan sebagainya. Maka itu fa inna dzalika mimma yuqasil qalba, ya, karena sesungguhnya berbanyak dosa di pada siang hari itu bisa mengeraskan hati. Ketika hatinya sudah keras, maka susah untuk bangun malam. Itulah 4 tips ya secara zahir supaya bisa dipermudah untuk bangun malam. Terus yang kedua, secara batin, wa ammal muyassiratul batinatu fa arba'at umurin. Tips-tips secara batin ya ada 4 juga ya. Tadi secara zahir, sekarang secara batin supaya mudah untuk bangun malam. Al-awwalu, yang pertama adalah salamatul qalbi anil hiqdi anil muslimin. Yang pertama adalah harus hatinya selamat ya dari dengki, hasud kepada umat Islam. Jangan sampai kita itu mempunyai sifat iri hati, dengki, hasud kepada umat Islam. Karena hal demikian bisa menyulitkan kita untuk bangun malam. Gitu. Apabila hati kita bersih, maka kita akan dipermudah untuk bangun malam. Terus yang kedua adalah khaufu ghalibin yalzamul qalba, yaitu kekhawatiran yang bisa ngelindih ya. Khaufu ghalibin yalzamul qalba ma'aqasil amali, kekhawatiran yang bisa mempengaruhi hati ya, ma'aqasil amali beserta qasul amal ya, angan-angan yang pendek. Angan-angannya jangan angan-angan yang panjang gitu kan ya, angan-angan yang pendek. Bahwasanya kita hidup di dunia ini hakikatnya hanya sebentar dan tidak selama-lamanya. Inilah kekhawatiran seperti inilah yang bisa mempermudah kita untuk bisa bangun malam. Terus yang ketiga adalah itu yang ketiga ayya'rifa fadla qiyamil lail bisima'il ayati wal akhbari wal athari. Yang ketiga adalah hendaknya mengetahui keutamaan tentang qiyamul lail. Bisima'il ayat, dengan mendengarkan ayat. Banyak ayatnya yang menerangkan tentang qiyamul. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Kita hendaknya melihat konten-konten, melihat pengajian itu tentang keutamaan bangun malam. Dengan demikian kita bisa termotivasi, bisa semangat, bisa ada energi baru bahwasanya bangun malam itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, baik itu mempelajari tentang Al-Quran, tentang hadis dan perkataan para ulama, supaya kita itu lebih semangat lagi dalam menjalankan qiyamul lail gitu. Yang keempat adalah ar-rabi'u wa huwa asyraful bawa'its al-hubbulillahi wa quwwatil iman. Yang keempat ini adalah harus cintanya full kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah dan kuatnya iman gitu. Nggak bisa kita bisa sholat tahajud apabila tidak didasari dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan iman kita lemah, itu nggak bakal bisa. Hal yang paling mempengaruhi kita bisa semangat sholat tahajud adalah karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan iman kita kuat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.